Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat menjalankan saum Ramadan 1443 Hijriah. Kita jumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Kita khusus membicarakan hanya Al-Baqarah 183. Kemarin kita membicarakan tentang filosofi puasa dalam relasi hadis dan ayat. Tapi kali ini kita cuma membaca Kutiba alaikumusiyam 183 Al-Baqarah. Ayat ini sederhana dan menjadi ayat yang selalu disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para ulama, para cendekia muslim di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan pada orang beriman. Yang kedua kemudian kutiba alaikumusiyam, diterjemahkan sebagai diwajibkan. Kalau Ihsan di Indonesia menyatakan karena kata-katanya kataba yaktubu iktab, maka perintahnya adalah bangunlah neraca atas kolbu, ucapan dan tindakan selama 11 bulan terakhir di bulan puasa dengan cara berpuasa. Artinya bangunlah neraca kolbu, bangunlah neraca ucapan, bangunlah neraca tindakan. Dengan membangun neraca itu, maka suka tidak suka puasa adalah menjadi sebuah kewajiban. Ada perbedaan cara di sini. Kewajiban itu adalah dampak, bukan sebagai output. Outputnya adalah membangun neraca. Kutiba alaikumusiyam. Lalu setelah dibilang di kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan berpuasa pada orang-orang terdahulu. Lalu kemudian diharapkan untuk menjadi la'allakum tattaqun. Jadi ada tiga narasi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini narasi terakhir dengan diksi takwa. Sementara pada awalnya adalah diksinya ya ayyuhalladzina amanu. Diksi berikutnya adalah kutiba alaikumusiyam. Jadi narasinya adalah kutiba alaikumusiyam, tapi diksinya adalah saum di bulan Ramadan. Tadi kalau yang kemarin kita sudah menjelaskan apa itu Ramadan. Kalau ingin lebih jelas silahkan melihat filosofi Ramadan pada episode yang sebelumnya. Mari kita mulai dengan melihat kata-kata yang muncul dari panggilan orang beriman. Acap kali kita memahami iman adalah yakin. Acap kali kita melihat iman adalah percaya. Tapi ketika kita telusuri kata-kata iman yang sesungguhnya, maka kata-kata iman paling tidak merujuk pada hadis Bukhari Muslim. Dia bisa di sana disebutkan al-imanu aqdun biqalbi, iqrarun bilisan, amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah aqdun biqalbi. Jadi ada satu keteguhan hati. Sesuatu yang ada dalam hati yang diteguhkan. Apa yang diteguhkan di dalam hati? Kan al-imanu aqdun biqalbi. Apa yang diteguhkan dalam hati? Karena kalimatnya aqdun biqalbi. Yang diteguhkan adalah Al-A'raf 172. Alastu rabbikum qalu bala syahidna. Itu jadi yang aqdun biqalbinya adalah pertama adalah Alastu rabbikum, ya engkau Allah adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang aku akui sebagai pencipta dunia alam semesta termasuk diriku. Jadi aqdun biqalbinya itu adalah satu peneguhan atas pengakuan bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta, bahwa Allah yang menghadirkan kita ke dunia. Itu baru pada aqdun biqalbi dengan merujuk pada Al-A'raf 172 di mana kita mengatakan alastu rabbikum qalu bala syahidna, dan aku bersaksi engkaulah Tuhanku, engkaulah pencipta. Yang kedua, setelah aqdun biqalbi, iqraran bilisan, sesuatu yang diucapkan merujuk pada tadi pengakuan qalbu, peneguhan pada qalbu. Artinya kata-kata kita sebagai orang beriman adalah kata-kata yang merujuk pada ajaran orang-orang beriman. Jadi bukan cuma sekedar berkata-kata pada rujukan Bukhari Muslim yang menyatakan al-imanu aqdun biqalbi iqrarun bilisan.
Kata-kata kita adalah kata-kata orang-orang beriman. Apa itu kata-kata orang beriman? Kata-kata orang beriman adalah kata-kata yang penuh dengan kejujuran. Kata-kata yang penuh dengan keteduhan. Kalau pakai surat Muhammad Rasulullah waladzina ma'hu asidda'u ala kufar ruhama'u bainahum. Artinya Muhammad adalah yang bersama dengan kamu, situ ya, punya sikap tegas luar biasa pada kaum kafir, tapi pada saat sesama menebar sikap kasih sayang terhadap sesama mukmin. Ruhama'u bainahum. Jadi menebar sikap sayang luar biasa gitu terhadap sesama muslim. Nah, jika demikian, kata-kata kita seperti itu, maka sesungguhnya tidak ada ujaran kebencian yang muncul dari muslim. Tidak ada ujaran-ujaran yang menyampaikan kata-kata kasar dan maki-maki. Kalau kemudian kita menunjukkan sikap tegas terhadap kaum kafir, itu bukan lagi cuma sekedar kepatutan atau kepantasan. Itu bahkan kewajiban. Saya ulang. Kalau kita punya sikap tegas terhadap kafir, kalau kita punya sikap tegas terhadap kaum munafik, bahasa saya yang sederhana, kalau kita punya sikap tegas terhadap kaum yang merusak, mufsidin dalam bahasa Al-Qur'annya, maka bukan kepatutan, bukan kepantasan untuk bersikap tegas, tapi kewajiban kita punya sikap tegas. Itu jelas, itu sikap orang beriman. Karena tadi Muhammad Rasulullah waladzina ma'hu asidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Jadi ikrarun bilisan adalah ikrar orang-orang beriman, ucapan orang-orang beriman. Nah, ucapan orang beriman juga ditegaskan dalam Al-Isra, juga ditegaskan misalnya dalam Luqman. Salah satu sikap dalam Luqman misalnya bagaimana kita tetap santun pada orang tua. Tapi kalau pakai asam, sikap ikrar di lisannya orang beriman adalah tidak boleh bersuara seperti keledai. Itu. Jadi kata-kata orang beriman, ikrar bilisannya orang beriman tidak boleh bersuara seperti keledai. Apa itu seperti berkeledai? Bersuara besar, tidak ada isinya, dan tidak punya muatan keimanan dan tidak punya muatan keilmuan. Begitu permisalan yang dimunculkan dalam cerita bagaimana suara seperti keledai. Permisalan ini luar biasa maknanya. Anda bayangkan sampai misalnya seperti ada dilukiskan bagaimana keledai yang membawa demikian banyak ilmu pengetahuan dalam punggungnya, tapi dia tidak sama sekali tahu apa itu isi ilmu pengetahuan yang dibawanya. Itu contohnya, itu demikian bodohnya si binatang ini. Bodoh, keras kepala, bersuara keras, dan begitu mudah ditundukkan. Dia bukan cuma sekedar binatang ternak, tapi binatang ternak yang tersesat, bisa jadi begitu. Nah, itu sampai begitu. Dalam bahasa yang lain, ikrarun bilisan dengan merujuk akdun biqalbi adalah ucapan-ucapan yang betul-betul ucapan memenuhi syarat-syarat keimanan. Yang ketiga yang terpenting, setelah akdun biqalbi, ikrarun bilisan, amalun bil arkan. Tindakan-tindakannya itu punya ketertiban karena pakai arkan, amalun bil arkan. Satu tindakan yang penuh dengan runtunan demikian rapihnya. Tidak lompat-lompat tindakannya, tidak tergesa-gesa perilakunya, dan mengabaikan orang lain, bahkan sampai menimbulkan mengambil hak orang lain misalnya. Kita bisa lihat misalnya banyak tindakan yang demikian gak karu-karuan di jalan raya. Itu bukan tindakan orang beriman. Dia pengemudi motor, entah lelaki, entah perempuan, yang demikian tergesa-gesanya. Jadi baru ambil kata ya ayyuhalladzina amanu saja, ternyata dia punya makna lebih dalam. Nah, ketika ini kita hanya sampai pada kutiba alaikum ya. Kita belum lanjutin la'allakum tattaqun. Jadi ketika sampai pada bukukan, neracakan kolbu kamu, neracakan ucapan kamu, neracakan tindakan kamu, maka proses peneracan berarti harus dihitung bagaimana amanah yang kita terima, karena neraca isinya dua, amanah dan manfaat. Kalau pakai cara barat, neraca itu isinya aktiva pasiva. Kalau pakai cara Islam, neraca itu isinya adalah amanah dan manfaat. Ruh itu diberikan untuk dalam rangka manfaat. Jadi yang disebut dengan aktiva oleh barat, sesungguhnya dalam bahasa Islam lebih dalam lagi. Apa itu amanah? Anda diberikan kekayaan, itu amanah. Anda diberikan rezeki, itu amanah. Anda diberikan kehidupan, itu amanah. Anda kemudian punya kekayaan dan ilmu pengetahuan, itu amanah. Tapi pertanyaan berikutnya, amanah itu Anda pakai untuk apa? Misalnya ilman nafi'ah, ya kan?
rezeki yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, rizqan halalan thayyiban. Jadi pada konstruksi misalnya di situ kutiba alaikumusiyam, maka neraca yang pertama adalah neraca tentang kolbu yang demikian dijernihkan, lalu kemudian dibangun sedemikian rupa nilai manfaatnya, nilai amanahnya dan nilai manfaatnya. Yang kedua adalah ucapan yang kemudian meninggikan manfaatnya sesuai dengan amanahnya. Lalu yang terakhir adalah tindakannya. Jadi dalam bahasa yang lain, ketika sampai pada kutiba alaikumusiyam, silakan kita hitung-hitung. Nah, bagaimana menghitungnya? Tadi patokan dasarnya apa? Tidak ada lain patokan dasarnya, rujukan dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi struktur amanah yang muncul dalam neraca yang kita bangun adalah Al-Quran dan hadis. Misalnya, adakah kita pernah salah dengan orang tua kita dengan berkata-kata kasar misalnya, maaf ya, atau kita kemudian mengambil hak orang lain misalnya, atau misalnya katakan secara diam-diam kita bertindak tidak jujur misalnya, atau bertindak curang, misalnya pada wailul lil mutaffifin misalnya, dimana kalau dilengkapi dengan wailul lil mukhazibin misalnya, maka sesungguhnya tidak akan ada sesuatu yang bisa utuh membaik kalau segala sesuatu yang dibangun berdasarkan mutaffifin dan mukhazibin. Dan itu berarti kita tidak sedang menjalankan amanah, maka tidak ada manfaat. Nah, di situ kita diminta untuk membenarkan supaya tidak terjadi perilaku mutaffifin dan mukhazibin. Begitu. Nah, demikian para pemirsa sekalian, salah menjadi tanggung jawab saya, benar karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.